Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Kali ini di materi yang ke-11 tentang manajemen budaya dan lingkungan pada madrasah atau sekolah. Sebelumnya kita feedback sedikit dari materi yang lalu, pekan lalu, tentang manajemen hubungan masyarakat, humas dan sekolah atau madrasah ya. Bagaimana menjadikan satu visi dan misi sebuah lembaga pendidikan di sekitar masyarakat sekolah atau madrasah tersebut. Bagaimana agar hubungan sekolah dan masyarakat itu sesuai, bisa menjawab tantangan dan permasalahan yang ada di masyarakat sekitar sekolah gitu ya. Jadi bagaimana visi, misi, tujuan dari sekolah itu tidak terlalu tinggi, tidak terpaut tinggi dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Misal sekolah pedesaan hanya butuh orang yang berpendidikan yang mengerti saja dasar-dasar pendidikan, kemudian muluk-muluk sekolah harus begini, harus sarprasnya lengkap dan sebagainya, yang akhirnya membebankan kepada wali murid untuk selalu iuran misalnya. Nah, itu hubungan dengan manajemen humas ya, manajemen humas dengan sekolah atau madrasah. Oke, kali ini yang ke-11 kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa budaya dan lingkungan sekolah? Ini nanti akan kita bahas bagaimana prinsip-prinsip manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Ini juga masih berkaitan dengan pembahasan pekan lalu tentang humas ya, manajemen humas. Kemudian bagaimana karakteristik budaya dan lingkungan sekolah, bagaimana manajemen budaya dan lingkungan sekolah dalam perspektif Islam atau berbasis Islam, kemudian apa tujuan dan manfaat pengembangan budaya dan lingkungan sekolah. Pengertian dulu, definisi dulu. Budaya sekolah itu adalah sekumpulan nilai ya, sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswanya sendiri, dan masyarakat sekitar sekolah. Jadi nilai-nilai yang melandasi. Misal sekolah Islam terpadu, maka nilai-nilai keislaman yang terpadu atau terintegrasi dengan kehidupan keseharian. Nah, atau sesuai dengan visi misi dari sekolah tersebut apa gitu ya, entrepreneur school misalnya. Di sekitar sekolah itu dibangun usaha-usaha yang menjadi kebutuhan para siswa atau sekolah tersebut, dan itu juga dikelola oleh sekolah dan masyarakat sekitar misalnya gitu. Bahkan bisa mendatangkan masyarakat di luar sekolah, masyarakat lain, masyarakat yang jauh untuk menjadi atau membutuhkan sekitar sekolah tersebut. Nah, ini budaya yang baik, budaya yang benar-benar visi dari sekolah tersebut, entrepreneur school misalnya, benar-benar bisa diimplementasikan. Kemudian lingkungan sekolah itu apa? Kesatuan ruang ya, dalam lembaga pendidikan formal yang memberikan pengaruh pembentukan sikap dan pengembangan potensi peserta didik. Jadi kesatuan ruang yang luas yang di dalamnya itu ya ada budaya atau sekolah itu. Nah, jadi lingkungan sekolah yaitu lebih besar daripada budaya sekolah tersebut. Dan ini saling berkaitan. Lingkungan akan menciptakan budaya, dan budaya itu diciptakan oleh lingkungan. Lingkungannya baik, maka budayanya pasti baik kan itu. Oh, lingkungannya islami, agamis ya. Ukhuwah islamiyahnya itu sangat kental. Tidak ada ketimpangan di lingkungan, di antara masyarakat satu, kepala keluarga satu dengan yang lainnya. Tidak ada ketimpangan dari murid satu dengan murid yang lainnya, murid siswa yang anak pejabat berada, siswa anak yang biasa. Nah, itu.
Itu definisi dari budaya dan lingkungan sekolah. Prinsip-prinsip manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Bagaimana kita menerapkan manajemen memanage budaya dan lingkungan sekolah ini? Ada prinsipnya. Nah, yang pertama ini, makanya di awal sekali materi kita di dalam mata kuliah manajemen lembaga pendidikan ini harus visi misinya dulu yang utama. Karena tujuan dari sebuah lembaga pendidikan Islam itu adalah tertuang dalam visi misi lembaga pendidikan Islam tersebut. Fokus visi misinya apa, mau dibawa kemana sekolah ini, mau Islami yang unggul apanya, kan tidak bisa unggul semua kan, unggul semuanya menjadi insan kamil, itu harapannya memang, tapi kan dari visi itu ada satu nanti visinya diperbaiki atau dimodernisasi lagi, apa namanya, dirubah lagi sesuai dengan kebutuhan zaman, sesuai dengan kebutuhan eh, lembaga tersebut gitu. Jadi harus berfokus pada visi, misi, dan tujuan. Kemudian yang kedua, penciptaan komunikasi formal dan informal. Adanya komunikasi, adanya pengenalan visi misi tersebut dengan pola komunikasi, baik itu formal maupun informal. Akhirnya bisa tercapai budaya yang secara tidak langsung itu adalah proses penanaman budaya itu, memanage, dalam hal memanage penanaman, menginternalisasikan budaya tersebut gitu. Yang ketiga, inovatif dan bersedia mengambil risiko. Prinsip memanage budaya dan lingkungan sekolah itu ya harus inovatif. Nah, misalnya sekolah kayak pesantren modern. Saat itu tahun 1920-an menerapkan pola pembelajaran yang pesantren modern, padahal sekitarnya pesantren salaf, ya kan, pesantren tradisional yang masih model menggunakan metode sorokan, sarungan sebagainya. Nah, ini berinovasi menggunakan jas yang notabene-nya saat itu Indonesia belum merdeka, sering dipakai oleh orang-orang barat, ya kan. Dianggap mengkiblat kepada orang barat, dalilnya barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka bagian dari kaum itu, wah berat sekali. Tapi ya resikonya harus siap ditanggung. Lagi-lagi diperkuat oleh visi itu sendiri dari sekolah itu. Tuh. Dan harus bersama-sama ini lingkungan sekolah dan pengelola sekolah, lingkungan sekolah secara keseluruhan ini juga harus satu suara, harus satu visi, harus satu tujuan, harus satu misi. Maka akan kuat nanti, resiko itu bisa diambil dan dipertanggungjawabkan. Tinggal nanti outputnya apakah sesuai dengan tujuannya atau tidak. Nah, ini akan dijawab oleh masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat. Tetapi juga ndak ngawur ya, ndak sembarangan gitu, harus memiliki strategi yang jelas. Kemudian berorientasi kinerja agar supaya budaya dan lingkungan pembelajaran, lingkungan sekolah selaku lingkungan belajar, lingkungan ilmiah itu harus ada, harus dipaksa sedikit lah, yaitu berorientasi dengan kinerja, misalnya gitu ya. Ya, nanti ada punishment atau ada reward dari hasil kinerja karena memanage budaya dan lingkungan sekolah tersebut gitu. Apalagi sekarang by system kan, enak sudah. Jadi semua bisa diajukan atau dikontrol lewat sistem melalui website, misalnya media website. Orang semua punya akun sendiri-sendiri, bisa login, bisa mengupload kinerjanya yang sudah sesuai SOP, sesuai indikator yang sudah ditetapkan gitu ya, sesuai visi misi. Kemudian sistem evaluasi yang jelas, ada evaluasi tetap harus ada itu untuk selalu eh, mencari yang terbaik, terus berinovasi itu juga melalui evaluasi. Komitmen yang kuat, visi misi tujuannya ndak ada komitmen yang kuat, ya gimana nanti. Jika ada risiko nanti
tidak ada yang berani mengambil, ada yang berani menegaskan, menguatkan dari hasil yang sudah dievaluasi, dari hasil yang sudah disepakati komitmennya, visi misi itu. Keputusan berdasarkan konsensus, walaupun visi misi itu apa namanya ditentukan oleh pimpinan tertinggi atau apa namanya ya pembina, ada yang mengarahkan, dewan pengarah dan sebagainya, tapi tetap itu harus didasarkan pada konsensus. Tidak boleh semuanya sendiri, tidak boleh mengambil kebijakan sendiri. Itu ya. Tapi selama itu baik dan memang keputusannya darurat, harus cepat diambil, ya harus harus, tapi tidak tidak keluar dari SOP yang sudah ditentukan. Sistem imbalan yang jelas, itu tadi reward punishment, ya kan? Evaluasi diri, selalu ada evaluasi diri sekolah tersebut. Oh, ini visinya ketinggian enggak? Sudah sesuai belum dengan masyarakat sekitar? Sudah sesuai dengan lingkungan sekolah? Sudah sesuai belum dengan SDM-nya? Sudah sesuai belum dengan sarprasnya? Gitu. Karakteristik budaya dan lingkungan sekolah gimana karakteristiknya? Yaitu pertama, budaya sekolah bersifat khusus. Karena masing-masing sekolah kan punya tujuan visi misi masing-masing, sejarah masing-masing, pola komunikasi masing-masing, pondok modern, salaf, salafi, ya kan tradisional. Apa itu punya pola komunikasi masing-masing, sejarah masing-masing, sistem dan prosedur penyataan visi dan misi. Tuh. Budaya sekolah pada hakikatnya stabil dan biasanya lambat berubah. Budaya sekolah akan berubah bila ada ancaman krisis dari sekolah yang lain. Nah, ada pesaing, ada ancaman krisis, ada apa namanya tuntutan yang harus dipaksakan. Nah, seharusnya menjadi pemula, jangan pengikut, pengekor ya. Pemula, pendobrak yang mengawali inovasi tersebut itu seharusnya berani mengambil resiko, tapi kuat prinsipnya, tujuannya kuat, visinya kuat, misinya kuat gitu. Berdasarkan konsensus, tidak berdasarkan eh, satu orang saja. Jadi nanti jika terjadi sesuatu, resiko dilempar kepada seseorang yang membuat atau menentukan visi misi tersebut. Jangan sampai kan. Kemudian yang keempat, budaya sekolah tampak sebagai perwakilan simbol yang melandasi keyakinan dan nilai sekolah tersebut. Karena budaya sekolah itu dilihat, oh itu budayanya apa namanya kemana-mana bawa buku yang simple gitu aja, itu akan menjadi simbol kan. Oh di sana berarti khairu jalisin fi zamani kitabun. Gitu. Sebaik teman duduk adalah di sepanjang masa adalah buku, adalah pengetahuan. Nah, itu menjadi simbol akhirnya kan. Atau oh di sana bajunya apa tertutup auratnya semuanya, bajunya sangat-sangat sopan, itu pun menjadi simbol akhirnya. Oh sekolah di sana SMA sana roknya pendek, bajunya banyak yang apa itu eh, apa namanya hal yang sepele berdasarkan aturan sekalipun dan itu menjadi budaya akhirnya menjadi simbol tuh, simbol yang melandasi keyakinan dan nilai sekolah tersebut, orang lain yang melihat kan. Kemudian manajemen budaya dan lingkungan sekolah berbasis Islam. Manajemen budaya dan lingkungan sekolah berbasis Islam yaitu manajemen yang diterapkan dalam pengembangan budaya di lembaga pendidikan Islam dengan nilai, niat dan tujuan untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai Islam yang akhirnya akan menjadi budaya Islami. Nah, apapun itu budaya Islami, misalnya biasa semua lulusan itu bisa hafal juz amma kelas 3 atau kelas 2 gitu ya. Nah, itu kan nanti dengan pola kinerjanya, dengan sistematikanya yang diatur, yang menciptakan budaya yang tertuang dalam visi misi itu, dengan konsensus, dengan kesepakatan, itu kan akan menjadi budaya Islami. Tentunya terbiasa sholat duha, gitu kan. Di rumah itu nanti tanpa disuruh sudah melaksanakan sholat duha. Terbiasa menjaga lingkungan yang bersih karena an-nadhafatu minal iman. Nah, dipelajari, diperhatikan hal yang sepele sekecil itu di sekolahan itu. Ayo anak-anak nanti yang menemukan sampah di sekolah, di lingkungan sekolah diambil ya. Nanti
masukkan ke tong sampah. Nah, itu nanti akan menjadi catatan penilaian, ada di CCTV, diawasi nanti. Nah, itu pertama seperti dipaksa aja, tapi lama-lama menjadi kebiasaan, namanya juga sekolah kan. Dalam rangka pendidikan, memberi pembelajaran yang baik. Kemudian tujuan dan manfaat pengembangan budaya dan lingkungan sekolah. Apa sih tujuannya? Tercipta pembelajaran yang efektif, menyenangkan. Kalau budayanya baik, ya akhirnya lingkungan sekolahnya baik, maka menyenangkan, paikem, pembelajaran aktif, inovatif, paikem, komunikatif, menyenangkan, ya kan. Akhirnya anak didik itu bisa berkembang pengetahuannya secara optimal, karena budaya yang sudah tertanam sejak dini, budaya yang baik ini diterapkan. Manfaatnya apa? Sebagai identitas, pengikat, pemersatu, inspirasi, sumber, penggerak, meningkatkan nilai tambah dari sekolah tersebut, pengganti formalisasi, mekanisme perubahan. Manfaatnya di situ. Sekolah favorit lah misalnya gitu ya. Walaupun itu seperti diskriminasi, ya, ada kasta-kasta, tapi kan ya Allah aja meninggikan derajat orang yang berilmu. Kemudian apa kemudian Allah mendiskriminasi orang yang tidak berilmu? Ya, orang yang berilmu pasti berbeda pemahamannya, cara hidupnya dalam menghadapi masalah dan sebagainya dengan orang yang tidak berilmu. Itu aja sudah berbeda, apalagi dimanage dengan baik sebuah lembaga pendidikan Islam. Tuh. Pendekatan, nah, menggunakan pendekatan bagaimana dalam mengembangkan manajemen lingkungan dan budaya sekolah ini. Ada kerjasama kolaborasi, misalnya kedisiplinan, kerjasama kolaborasi dengan TNI misalnya ya, melatih mental baja, mental berani dan sebagainya. Eh, Terus apa, mengasah kepercayaan diri, kolaborasi dengan psikolog misalnya gitu ya. Kerjasama dengan psikolog tuh, memantapkan hubungan antar misi dan praktek dengan penuh antusiasme, fasilitasi memenuhi kebutuhan guru dan murid, memahami motivasi karyawan. Jadi selalu memantapkan hubungan, sering apa namanya, ada diagendakan fresh, eh, apa namanya, fresh grading, apa ya istilahnya itu, ya wisata bersama misalnya gitu kan. Nah, nanti akan curhat, ada sesi curhat, apa yang diinginkan, bagaimana memajukan lembaga gitu kan. Tuh, jadi tidak individualis sendiri-sendiri, ada firqah-firqah, kelompok-kelompok kecil, raja-raja kecil, penguasa-penguasa kecil, ada oposisi, ada pro, itu diminimalisir lah itu ya. Tuh, yang kemudian ketiga, memandang persoalan sebagai peluang dan memfokuskan solusi. Persoalan itu tidak menjadi permasalahan yang besar, terus dibahas, terus dikaji, terus disendiri, tapi didudukan bersama. Silakan yang ingin atau yang punya solusi pemikiran, silakan ditampung, nah nanti diambil yang terbaik, ya kan. Tuh. Pemilihan staf secara tepat, tidak karena orang dalam, karena apa ya namanya, oh karena si putranya si pendiri, karena apa A B C dan sebagainya, jangan, tapi karena kompetensi, kompetensi dan sesuai juga dengan potensinya. Itu pengangkatan kepemimpinan secara formal, secara SOP yang jelas, secara dari bawah, itu pengajuannya bagaimana, itu kan track recordnya bagaimana, apa syaratnya, itu harus ada syaratnya, ya kan, yang baik, apa tidak ada kepentingan di dalam pembuatan peraturan formal pengangkatan kepemimpinan itu. Tuh, bekerja sama dengan pemimpin informal, bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang lain, jaringan, membangun jaringan gitu ya, menggait, justru bahkan internasional sekarang tuntutannya, menggait sekolah dari internasional, lintas negara gitu ya, jaringan kan lagi-lagi ini. Menangani konflik antara para pemimpin informal, ada konflik di lembaga lain, ditengahi, dipecahkan. Lembaga pendidikan Islam dipimpin itu sebagai yang memberi solusi, sebagai
peluang juga gitu. Tuh. Tuh ya, pembahasan kita tentang manajemen budaya dan lingkungan pada madrasah sekolah, bagaimana memanagenya. Oke, silakan kita diskusikan di kolom komentar di Google Classroom. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan bacaan tamid hamdalah. Alhamdulillah min. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.